Kita akan tinggal di mana, Mak? Kita coba cari makan di Jakarta. Jakartanya mana, Mak? Jakarta, ya ini Jakarta. Jakarta kok begini? Begini apa? Begini. Ayah. Sebelum saya menanggapi satu persatu mengenai apa yang dikemukakan oleh ketua secara gamblang, saya ingin mendapatkan penjelasan dari ketua. Bukan berarti saya meragukan mengenai Dewan Jenderal. Dari mana ketua mendapat info mengenai hal itu? Terus terang saya harus mengemukakan kekhawatiran saya demi perjuangan dan masa depan partai. Bukan tidak mungkin isu itu sengaja diciptakan lawan kita sendiri dengan tujuan memancing-mancing kita sehingga kita dipaksa konfrontasi secara terbuka. Sebelum membahas hal lain, saya minta ketua menguraikan isu Dewan Jenderal secara terperinci. Terima kasih. Silakan, kawan Yono. Untuk sementara pertanyaan saya sama, seperti yang dikemukakan kawan Sakirman. Kalau begitu barangkali kawan Sanusi masih punya pertanyaan. Silakan. Terima kasih. Untuk menyingkat waktu, saya hanya akan membukakan pertanyaan-pertanyaan pokoknya saja. Pertanyaan pertama, sama dengan pertanyaan kawan Insinyur Sakirman, yaitu mengenai info Dewan Jenderal. Apakah sumbernya dapat dipercaya? Dan yang lebih penting, apakah hal itu sudah dicek kebenarannya? Pertanyaan kedua, apakah hal yang serius serta menyangkut masa depan partai ini sudah pernah dibicarakan dalam rapat Dewan Harian Politbiro? Dan bagaimana pertimbangannya? Yang terakhir, saya ingin minta agar ketua yang terhormat menguraikan secara lengkap mengenai perimbangan kekuatan ABRI, terutama apabila nanti perwira-perwira yang progresif revolusioner, perwira-perwira kita, bertindak mendahului Dewan Jenderal. Ini betul-betul menyangkut nasib dan masa depan partai. Terima kasih. Saya kira, saya tidak perlu mengatakan kesetiaan macam bagaimana seharusnya diberikan setiap anggota dalam rangka meyakini serta menjunjung kebesaran partai, keselamatan partai, dan masa depan partai yang adalah di atas segala-galanya. Dan saya kira, tidak. Saya yakin semua yang hadir di sini pasti memahami bahwa ada saat-saat berpikir, ada saat-saat berbicara, dan ada saat-saat bertindak. Hari ini, saya harus mengatakan bahwa hari-hari besok adalah hari-hari tindakan. Hari ini harus kelar ya, kalau perlu lembur sampai malam. Baik, Pak. Sudah tentu sumber info Dewan Jenderal tidak hanya satu. Tapi saya kira Badan Pusat Intelijen BPI harus dapat dipercaya. Sebab kalau tidak berarti kita tidak punya lagi badan yang bisa dipercaya. Laporan mengenai hal ini saya terima dari kepala stafnya, yaitu Brigjen Polisi Sutarto. Pengecekan sudah tentu akan dilakukan langsung kepada kepalanya, yakni Subandrio. Dan dalam rangka tukar-menukar informasi, pihak PNI Alisastro Amijoyo juga sudah saya beritahu. Tapi yang paling penting, saya minta kawan-kawan bisa menahan diri supaya jangan serba ingin tahu. Ini semua demi keadaan darurat kelak bila terjadi sesuatu di luar rencana kita. Tidak semua orang mampu menahan siksaan untuk tetap tutup mulut
dan tidak membocorkan nama-nama demi keselamatan partai. Karena itu saya tidak berani menyebutkan nama-nama perwira yang berpikiran maju atau penjelasan detail lainnya sehubungan dengan pertanyaan yang terakhir. Secara umum saya berani menyatakan bahwa pengaruh partai di kalangan angkatan bersenjata umumnya dicerminkan oleh kekuatan partai di daerah itu. Jadi pengaruh kita di Jawa adalah baik, kecuali di daerah Jakarta Raya, dan yang terbaik adalah di Jawa Tengah. Kecuali itu, ada faktor yang menguntungkan kita. Karena ada ketidakkompakan di kalangan Dewan Jenderal, yaitu antara Nasution dan Yani tentang waktu pelaksanaan perebutan kekuasaan. Sementara Alri dan Akri dapat kita netralisir, karena kedua angkatan ini sedang sibuk dengan urusan intern mereka sendiri. Sementara Auri akan membantu memberikan fasilitas. Maaf, interupsi. Apakah ketua berpendapat suatu aksi akan dapat sukses kalau aksi itu hanya dilakukan di Jawa saja? Terima kasih. Menurut pendapat saya, kunci kemenangan adalah Jawa. Siapa bisa menguasai Jawa, itulah yang menang. Lihatlah PRRI Permesta yang praktis telah menguasai beberapa pulau di luar Jawa. Karena Jawa tidak mereka tarik, maka akhirnya mereka gagal. Jadi Jawa adalah kunci. Tiap hari ada saja penduduk yang mati. Betul-betul daerah yang subur untuk komunis. Berbahaya sekali. Gunung Kidul itu betul-betul gundul. Kelaparan di mana-mana. Ketika kami memasuki desa itu, berpasang-pasang mata yang cekung itu memperhatikan karung beras yang kami bawa. Sebentar, Bapak mau tanya dulu, riset kamu bagaimana? Sudah rampung apa belum? Belum, Pak. Belum. Ongkos begitu banyak sudah kami keluarkan. Dan kamu bilang riset belum selesai. Kapan kamu mau nyandang titel insinyur? Pak, anak cuci muka saja belum sudah dicaci maki. Bapak yang mengajarkan agar kita lebih mementingkan orang banyak daripada diri sendiri. Baiklah. Lalu kenapa kamu pulang kalau memang belum selesai? Saya dengan dua kawan yang lain sepakat untuk pulang lebih dahulu. Dan rencana kami akan menyampaikan laporan mengenai masyarakat Gunung Kidul yang kritis itu kepada Departemen Sosial. Kami mahasiswa-mahasiswa tidak patut tinggal diam menghadapi keadaan ini. Penyakit dan kelaparan di mana-mana. Rakyat jelata betul-betul menderita sekali. Dosa rasanya membiarkan kemiskinan di negeri ini. Dosa rasanya. Sebelum kita tutup sidang Politbiro ini, Yang diperluas. ya yang diperluas, saya akan membacakan pokok-pokok kesimpulan yang telah kita sepakati. Pertama, sidang sepakat terhadap kemungkinan kup Dewan Jenderal, lebih baik kita mengadakan aksi mendahului dalam bentuk operasi militer, serta membentuk Dewan Revolusi guna mengganti Kamidet Wikora. Kedua, menetapkan pembagian kerja sebagai berikut. A. Soal-soal yang berhubungan dengan operasi militer, termasuk penentuan hari H dan jam D-nya, diserahkan kepada ketua. B. Soal-soal politik, terutama komposisi Dewan Revolusi, diserahkan kepada Dewan Harian Politbiro. C. Pengelompokan kader-kader untuk dikirim ke daerah-daerah, terutama luar Jawa, diserahkan kepada kawan Sudisman. D. Penentuan tenaga cadangan sebanyak 2.000 orang diserahkan kepada kawan Nyono, termasuk koordinatornya untuk dilatih di Lubang Buaya.
Dan semua supaya di pos masing-masing menunggu instruksi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan. Sudah sama seperti ayah. Sudah sama. Ini sama. Ini juga sama. Dasi juga. Ya, semua sama. Tapi Ade tidak punya bintang-bintang seperti ayah. Tunggu. Aduh, anak mama bukan main. Sudah. Cakep. Tuh, nggak ada. Apanya nggak ada, Via? Ade mau bintang di dada. Oh, mesti berjuang dulu, baru boleh dapat bintang. Tapi boleh Via buatkan besok kalau adik lebih pintar berhitung. Ayah pulang tuh. Ayah pulang, ayah pulang, ayah pulang, Ade. Rame ya kalau tiap hari ayah pulang siang. Mana bisa, ayah kan sibuk. Ayah, Ade mau bintang yang banyak. Baju Ade mau seperti ayah. Ya, Yanti ikut belajar menari boleh kan? Latihannya sore kok. Ade juga mau nari, tapi Ade mau bintang dulu. Via bilang besok Via mau bikin bintang buat Ade. Kompir bisa baca surat dalam gelap. Oh. Oh, biar berdoa ya? Enggak, biar lagi baca surat. Dari Medan pasti. Kok baca surat kok kayak berdoa? Tunggu. Sekarang tutup mulut dulu ya. Sampai selesai baca surat. Tapi yang untuk tutup mulut tidak ada. Paling bisa. Emang yang buat tutup mulut apa coba? Jari. Oh, nggak ada. Tuh terbuka. Nih, Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih.
Di mana-mana di dalam sejarah, kalau raja sakit, negara ikut sakit. Malam ini saya ingin menyampaikan berita yang cukup gawat mengenai adanya Dewan Jenderal yang akan melakukan suatu gerakan apabila Bung Karno wafat. Kawan-kawan dalam barisan para perwira yang progresif revolusioner terpanggil oleh suatu kewajiban suci. Mulai malam ini, siapa saja yang merasa sebagai perwira muda berpikiran maju harus saling merapatkan barisan. Dalam Brigif 1 Kodam 5 Jaya, sangat disesalkan. Tidak ada anggota pasukan yang seideologi. Tapi saya optimis mampu memanfaatkan pasukan saya demi gerakan ini. Pokoknya saya siap. Dalam pasukan Kesatuan Pengawal Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno, Cakrabirawa ada 2 kompi yang seideologi. Selain itu, saya berani menjamin bahwa pasukan saya sepenuhnya akan dapat saya gerakkan. Jadi kekuatan militer di Jakarta Raya ada 60.000 orang yang terdiri dari Depat, Kodam, Kodim, Kostrat, dan lain-lain, termasuk RPKAD dan pasukan yang ada di Cijantung. Artinya kita perlu mengimbangi kekuatan itu dengan menggerakkan massa yang progresif, revolusioner, di samping tambahan pasukan-pasukan yang kita bina dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saya telah mendapat jaminan dari Mayor Sukirno bahwa pasukannya Batalion A454 akan dapat digunakan. Saya juga optimis mengenai Batalion 530. Lalu, untuk memimpin gerakan militer ini, siapa orangnya? Dalam hal apa saja, kita harus hati-hati. Gerakan ini harus mengesankan suatu gerakan murni intern Angkatan Darat. Karenanya, Letkol Untung sebagai orang baru di Jakarta dan boleh dikata tidak dikenal, sangat tepat untuk memimpin gerakan. Faktor ini juga ditambah dengan kedudukan Letkol Untung sebagai Komandan Satwal Cakra. Sesuai dengan tema gerakan, yaitu menyelamatkan pemimpin besar revolusi Bung Karno. Maka sebagai pengawal pribadi, Letkol Untung sangat tepat. Telah memanggil sebagian besar anggota Kabinet Wikora, serta membicarakan khusus dengan Waperdam 1 Menlu Dr. Subandrio, Waperdam 3 Herul Saleh, Menko Hankam Jenderal Nasution, dan Menko Wakil Ketua MPRS DN Aidit. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno meminta laporan-laporan dari para pembantu-pembantunya sehubungan dengan akan diadakannya sidang paripurna kabinet di Wikora. Sementara itu, Minggu malam 20 September yang lalu, Waperdam 1 Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio dalam sambutannya pada resepsi pembukaan Kongres Nasional ke-6 Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia Sarbupri Sopsi di Gedung Pemuda menegaskan dalam masa pelaksanaan ideologi sekarang ini sudah waktunya bagi kita semua untuk memberantas kaum kapitalis birokrat, dinasti ekonomi, pencoleng kekayaan negara, dan kaum koruptor. Supaya tidak memperluas front, menurut kawan Aidit. Sasaran penculikan supaya dibatasi hanya ke 7 jenderal yang sudah disepakati dan tidak menambahkan nama-nama Hatta, Herul Saleh, dan Sukendro. Jadi jelas sasaran penculikan adalah Jenderal Nasution, Jenderal Yani, Jenderal Suprapto, Jenderal Parman, Jenderal Haryono, Jenderal Penjahitan, serta Jenderal Sutoyo. Saya kira cukup jelas. Sekarang saya persilakan Kolonel Latif untuk menguraikan rencana operasinya dan kawan Letnan Kolonel Untung silakan menanggapinya bila perlu.
Letnan Kolonel Untung yang nanti akan mengetuai gerakan ini, silakan mengoreksi. Operasi akan dibagi atas 3 komando, yaitu Komando Penculikan dan Penyergapan, Komando Penguasaan Kota, dan ketiga Komando Pasis. Komando Penculikan diberi nama Pasukan Pasopati, akan dipimpin oleh Letnan 1 Dul Arif. Tugasnya mengambil para jenderal hidup atau mati. Komando Penguasaan Kota diberi nama Pasukan Bima Sakti, akan dipimpin oleh Kapten Suradi. Sedangkan Komando Pasis akan dipimpin oleh Mayor Udara Gatot Sukrisno, dan pasukan ini dinamakan Pasukan Gatot Koco atau Pringgondani. Semua itu di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung, yang akan dibantu oleh sebuah dewan pimpinan terdiri dari Brigjen Suparjo, Letnan Kolonel Heru Atmojo, Kolonel Laut Soekardi, dan Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas. Adapun Brigjen Suparjo yang pada saat ini di Kalimantan Barat sebagai Panggur 4 akan datang tidak lama lagi. Silahkan teruskan, Kolonel Latif. Saya harap segala sesuatunya cukup jelas. Kapten Suradi tidak ada pertanyaan? Jelas, Kolonel. Mayor Gatot? Untuk sementara belum ada pertanyaan. Atau barangkali Letnan 1 Dul Arif? Terima kasih, Kolonel. Cukup jelas. Baiklah. Kalau struktur organisasi sudah dianggap jelas, saya akan melanjutkan menguraikan segi-segi pelaksanaan teknis dari seluruh operasi ini. Terutama sekali mengenai tugas utama pasukan Pasopati yang akan dipimpin oleh Letnan 1 Dul Arif. Tugas yang boleh dikatakan merupakan kunci keberhasilan dari seluruh gerakan ini, yaitu menculik beberapa tokoh Dewan Jenderal. Sedemikian pentingnya tugas penculikan ini, sehingga boleh dikatakan merupakan tugas inti. Jadi kegagalan dalam gerakan ini berarti kegagalan total gerakan. Jadi apapun dan bagaimanapun, tugas ini harus berhasil. Hidup atau mati. Permisi dulu, Mas. Kawin gantung itu sebetulnya lebih berat daripada kawin betulan. Kalian harus pandai-pandai menahan diri dari segala godaan. Harus pandai-pandai menabung, menyiapkan diri, menyiapkan segala-galanya. Apalagi zaman sekarang, zaman edan. Kalian tidak perlu ikut-ikutan edan. Cukup tetangga-tetangga kalian saja yang edan. Dan tidak usah sedih, karena malam ini kita pesta sangat sederhana. Untung saja kita tidak makan kerikil. Untung kita tidak makan buntur, Bu. Harus ada orang kuat yang berani merubah keadaan ini. Bagaimana mungkin kita akan mampu mengawasi angkatan kelima? Apa tidak semeraut nanti? Dan apa OPR tidak cukup? Kacau. Sudahlah, semua ini masalah politik. Dan biangnya adalah PKI. Yang kita sayangkan, bahaya komunis ini bukan saja tidak dibendung, malah diberi peluang oleh Nasakom. Motornya sudah dimulai, Mbak. Contohnya saya sendiri. Terus terang, tidak masuk akal saya bahwa seorang komunis bisa sekaligus seorang Pancasilais. Dan bagaimana mungkin
seorang prajurit yang sabta margais bisa mempertahankan Pancasila kalau ia seorang komunis? Kalau suasana begini terus-menerus, bisa meledak. Kopinya, Mas. Bukan tidak mungkin. Peran saudara yang selama ini kita hindari Mas, kopinya. bisa menjadi malapetaka. Dan Indonesia sebagai satu kesatuan akan hancur. Selalu saling mengerti. Keadaan ini lebih celaka lagi. Karena hampir semua koran menjadi trompet komunis dan negara-negara komunis. Pemerintah dan Bung Karno dengan segala manipul Usdek dan Nasakomnya sedang masuk perangkap Subandrio dan Aidit. Sementara situasi ekonomi kita semakin menjadi kembang kempis dan semakin memberikan peluang bagi komunis.